Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hujan asam. Hujan asam adalah air hujan yang mengandung asam dengan komponen berupa asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Jadi hujan asam bisa berbentuk basah atau kering, yaitu hujan yang mengandung asam. Proses hujan asam bisa berupa hujan salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Hujan asam mengandung pH di bawah 5,6. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Secara sederhana, reaksi pembentukan hujan asam adalah sebagai berikut. Karbon dioksida dan karbon monoksida. Maka karbon dioksida dan karbon monoksida adalah suatu gas hasil dari pembakaran yang bertemu dengan uap air. Jadi karbon dioksida gas bereaksi dengan air, maka akan terbentuk asam karbonat. Nah, ini adalah sebagai hujan asam. Kedua, buangan hasil pembakaran yang mengandung gas SO2 atau sulfur dioksida. Ketika gas tersebut bertemu dengan oksigen di atmosfer, maka akan membentuk gas SO3, yaitu sulfur trioksida melalui reaksi. SO2 bereaksi dengan air, kemudian membentuk asam. Nah, inilah sebagai hujan asam. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Kebanyakan hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri, pembangkit tenaga listrik, kilang minyak, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian, terutama amonia. Penyebab hujan asam yang pertama adalah sulfur dan nitrogen dari hasil industri, pembangkit listrik, ataupun dari kendaraan bermotor. Dampak hujan asam. Hujan asam juga dapat mempercepat proses pengkaratan dari beberapa material seperti batu kapur, pasir besi, marmer, batu pada dinding beton, serta logam. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen, termasuk candi dan patung. Jadi ini akibat adanya hujan asam, maka batuan-batuan menjadi keropos. Di danau, kelebihan zat asam akan berakibat jenis plankton dan invertebrata yang pertama mati akibat pengaruh pengasaman. Hujan asam menyebabkan pertumbuhan akar dan mikoriza terhambat, sedang daun pun menjadi rontok. Pohon menjadi lemah dan mudah terserang penyakit dan hama. Cara mencegah hujan asam. Pertama, membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan berfokus pada sumber energi yang berkelanjutan seperti tenaga surya dan angin. Kedua, bahan bakar dengan kandungan belerang rendah.
Ketiga, mengurangi emisi gas SO2 dan NOx. Keempat, mengurangi penggunaan sulfur sebelum melakukan pembakaran. Memakai bahan bakar dengan bijak. Lebih sering menggunakan kendaraan umum. Jadi intinya kita harus mengurangi pembakaran bahan bakar minyak. Nah, demikianlah penjelasan tentang hujan asam. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa kembali